pelayanan Elijah Challenge adalah untuk memperlengkapi pekerja-pekerja Tuhan yang di ladang ya. Kita semua ini anak-anak Tuhan adalah pekerja-pekerja Tuhan. Amin. Ya, semua nggak ada volunteer, semua dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladangnya, dan ladangnya adalah dunia ini ya, di mana kami akan membawa berita kesukaan daripada kerajaan Allah kepada mereka. Nah, presentasi ini di PowerPoint ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Email saja ke Elijah ya, elijah003@gmail.com. Tujuan seminar tantangan Elia adalah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Tuhan Yesus sendiri melatih murid-muridnya. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kami sama-sama akan share ya dari Alkitab secara seksama. Jadi tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang apa Tuhan Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, kami akan share yang sama. Untuk apa semuanya ini? Untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia dan juga seluruh dunia pada akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kita akan masuk sekarang ke pelajaran kami mengenai iman yang memindahkan gunung. Mari saya akan masuk ke dalam sesi yang Nah, apa yang dimaksud dengan iman yang memindahkan gunung? Nah, saudara-saudari, minggu yang lalu kami sudah uraikan bagaimana perwira itu sangat dikagumi oleh Tuhan Yesus karena dia mengerti apa? Dia mengerti otoritas. Ya, sampai hambanya yang sakit di rumah, waktu Tuhan Yesus mau mengunjungi ke rumah perwira ini berkata kepada Tuhan, jangan susah-susah datang ke rumah aku tidak pantas ya. Karena sepatah kata. Kenapa? Dia tidak minta Tuhan Yesus berdoa. Dia bilang, Tuhan, katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Rupanya apa yang dimengerti oleh perwira itu adalah otoritas. Keluarkanlah perintah. Karena aku punya atasan, juga punya bawahan. Kalau bawahannya aku suruh maju, dia maju. Suruh kerjakan, dia kerjakan. Suruh ke sini, suruh ke sana. Ya, dia mengerti bagaimana perintah bawahan. Dengan begitu, Tuhan Yesus sangat mengagumi imannya karena dia mengerti otoritas. Ya, jadi saudara-saudari, kita harus mengerti siapa bawahan kita. Amin. Dan juga kita terhadap bawahan kita pakai otoritas kan, pakai kuasa kan, pakai wibawa untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita semua. Nah, saudara-saudari, sekali lagi saya akan ulang. Yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah otoritas, yaitu kuasa dan dunamis, tenaga, power. Ya. Jadi ada dua. Kuasa, yaitu otoritas yang pakainya dengan keluar perintah, dan keluar perintah kepada bawahan, dan bawahan harus tunduk. Bawahan itu siapa? Penyakit, setan, apa saja yang mau menghalangi pekerjaan kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara-saudari, itu otoritas kita. Yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang yang percaya. Supaya orang percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Yang kedua Tuhan Yesus berikan adalah tenaga, yaitu power. Nah, tenaga itu dunamis, ya, dipakai dengan menumpangkan tangan, ada sentuhan ya. Di Markus 16 dikatakan orang-orang percaya akan meletakkan tangan di atas menjamah orang sakit dan orang sakit akan pulih. Nah, itu ya. Waktu dijamah itu orang sakit, tenaga kesembuhan
yang ada di dalam kita melalui Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus yang berdiam di dalam kita akan mengalir ke tubuh, ke tempat orang sakit itu. Dan orang sakit itu menjadi sembuh. Saudara-saudara, kami juga sudah uraikan bagaimana menjamah orang sakit. Jangan hanya di kepalanya saja, tetapi jamalah di tempat dia mana sakit. Karena itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus sendiri. Kalau telinganya tuli, masukkan jarinya ke dalam telinga, ya, jari masuk ke dalam telinga. Kalau sakit jantung, ya letakkan tangan di atas ya dada, ya. Nah, dan kalau sakit perut, ya letakkan tangan di atas perut, ya. Sakit pinggangnya di atas pinggang, kalau sakit lutut ya di atas lutut, ya. Jadi jangan hanya letakkan tangan orang sakit hanya di kepala saja, terus orangnya didorong, tidak perlu. Ya, jadi yang perlu adalah ada sentuhan, ya, dan jangan dipijat-pijat itu orang, ya, kalau dia sakit, nah, tambah sakit, ya, jangan digebok juga kalau mau usir setan, setannya yang tidak pergi, orangnya yang pingsan, ya. Jadi saudara-saudari, kita melakukan semuanya menurut yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yang masuk akal, kan, ya. Jadi saudara-saudari, kita tidak perlu macam-macam lah, gemetar lah, orangnya ditampar lah, orangnya didorong, ya. Dan waktu kita keluar perintah, kita tidak pakai, tidak berbahasa roh, karena bahasa roh itu adalah jabatan imamat, kan, untuk berdoa, kan, bahasa roh. Nah, dan kita juga tidak perlu bernubuat, karena bernubuat hanya untuk waktu kita kalau berkumpul bersama-sama atau menguatkan orang itu, ya boleh. Sebelum kita layani orang itu, kita boleh bernubuat, ya. Tuhan Yesus memberikan kata-katanya kepada engkau supaya engkau boleh dikuatkan. Nah, itu nubuatan, ya. Nah, untuk membangun iman orang itu. Tapi habis itu jangan dibiarkan saja. Terus kita harus keluar perintah itu. Nah, pakai otoritas, engkau sembuh dalam nama Yesus. Nah, itulah jabatan raja, ya, keluar perintah. Nah, murid-murid gagal waktu keluar perintah. Ingat, anak sakit ayan itu gagal disembuhkan, setannya gagal diusir. Jadi bapak anak itu ngadu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah, kan, murid-muridnya, kenapa engkau ini kurang percaya dan sesat, kata Tuhan Yesus. Oh, kamu kenapa kurang percaya dan sesat, kata Tuhan Yesus. Kurang percaya, kenapa kamu kurang imannya? Kenapa iman kamu ini kecil, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang gagal melayani anak yang sakit ayan itu. Nah, inilah iman ini yang kita akan uraikan lagi dengan seksama. Jadi otoritas dan tenaga, power and authority itu harus dipakai dengan iman yang memindahkan gunung. Nah, iman yang memindahkan gunung, kalau mau dengan singkat, begini saja. Apa saja yang aku katakan harus jadi. Benar, ya? Itu kan intinya. Apa saja yang aku katakan, apa saja yang aku perintahkan harus dilaksanakan. Nah, itu iman yang memindahkan gunung. Kan otoritas, kan? Betul tidak? Bawahan harus tunduk. Nah, saudara-saudari, jadi penting kita itu dapat membedakan siapa atasan, siapa bawahan. Betul? Atasan kita adalah Tuhan. Bapak kita yang di sorga. Bapak alam semesta yang mempunyai semua kuasa. Haleluya. Yang mempunyai semua tenaga. Amin. Oh, Bapak kita. Haleluya. Bapak yang maha kuasa. Amin. Oh, maha dahsyat. Haleluya. Yang mempunyai segala-galanya. Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Bapak kita. Haleluya. Siapa yang berani tentang Bapak kita? Tidak ada, ya. Nah, Bapak kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kita lagi, anaknya, puji Tuhan. Nah, kita bawahan, kan, betul? Bapak kan di atas. Nah, jadi kita harus tunduk kepada Bapak.
Ya, kata si perbeda itu, aku ada atasan. Nah, kalian, kita semua ini anak-anak Tuhan punya atasan kan? Kalau mau bawahan kita tunduk, harus kita juga tunduk kepada atasan kita. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang apa sama kita, Tuhan berkata apa saja. Ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Nah, ada puji-pujian yang luar biasa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya, aku ini hambamu. Aku mau Tuhan. Hatiku hanya ingin mentaati Engkau saja Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita taat sama atasan, bawahannya pasti taat, nggak berani berontak. Itu. Nah, iman yang macam begini, ini ya, imannya Allah kan, nanti akan diuraikan lagi sebentar lagi. Aku uraikan. Jadi iman yang memindahkan gunung, ya, mari kita belajar. Mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Markus 11 ayat 12. Apa ini iman yang membirahkan gunung ya? Mari. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Muridnya heran, Tuhan Yesus marah sama pohon. Ya, jadi ini yang mau kita perhatikan ya. Bagaimana caranya Tuhan Yesus itu melakukan mujizatnya ya. Ini saja. Bagian ini yang akan kita perhatikan ya. Jadi kita tidak akan uraikan apa artinya yang lebih jauh atau lebih dalam. Kita lihat saja apa yang terjadi. Tuhan Yesus marah kepada pohon itu. Diperintah, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Wah, heranlah murid-muridnya yang tadi mendengarkannya, benar? Juga mereka heran, mengapa Tuhan Yesus itu marah pohon itu? Udah bukan musimnya lagi. Dimarahi. Ya. Nah, bagaimanakah Tuhan Yesus melakukan mujizat ini? Yesus melakukan mujizat ini bukan lewat doa, betul? Tidak berdoa, oh Bapak, aku lapar, biarlah ini pohon ara ini tidak ada buah. Ya. Nah, tidak. Dia langsung dia marah kepada pohon ara itu. Melainkan lewat mengeluarkan perintah kepada pohon itu. Jadi Tuhan Yesus tidak berdoa kepada Bapaknya. Bapaknya, Bapak Allah, telah memberikan kepadanya otoritas menguasai pohon itu. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus mau supaya pohon itu mati, jadi dia perintahkan pohon itu mati. Pohon itu tunduk, matilah pohon itu. Nah, tadi waktu saya melayani Ibu Yu Chuan Chu, itulah yang saya pakai ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Aku kutuk engkau kanker, mati engkau sampai ke akar-akarnya. Dan kanker itu harus tunduk. Dengan cara bagaimanakah Tuhan Yesus memerintahkan pohon itu mati sehingga mujizat itu terjadi? Ya, sekali lagi akan diuraikan supaya kita ini jelas ya, jangan bingung-bingung lagi kita. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Heranlah Petrus ini, ya, dan dia juga takjub kan? Takjub langsung.
Kalau di bawah lagi, habis perkataan ini, kalimat ini, oh Tuhan, coba tunjukkan ya, bagaimana engkau lakukan hal ini. Nah, itu kan Petrus. Apa yang dia lihat Tuhan Yesus lakukan, dia juga ingin lakukan. Nah, ini. Pada ayat yang berikut, Tuhan Yesus menyatakan, memberikan rahasianya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri menjalankan otoritas untuk melakukan mujizat ini. Ya. Ini perhatikan semua. Saya kalau dahulu baca ini bulak-balik nggak ngerti-ngerti, sekarang ngerti. Ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya. Kami akan uraikan ini satu kata demi satu kata. Percayalah kepada Allah. Padahal pada bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah punyalah iman yang Allah punya. Terang kita percaya kepada Allah. Murid-murid Tuhan Yesus juga percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Murid-murid Yesus juga percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, tetapi waktu usir setan kok nggak jadi-jadi ya, setannya tidak keluar, betul? Jadi Tuhan Yesus marahkan kepada mereka, kamu ini kurang percaya, kamu ini kurang iman dan sesat. Loh, sesat di mana? Kalau udah percaya kepada Allah kan udah cukup. Sesatnya di mana? Oh, nah inilah jawabnya Tuhan Yesus. Punyalah iman yang Allah punya. Have faith of God. Ya. Biasanya have faith in God. Ya. Percayalah kepada Allah. Itu yang kita ngerti. Amin. Itu dasarnya percaya kepada Allah. Tapi di sini menurut bahasa aslinya punyalah imannya Allah sendiri. Wah, kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kalau kamu mau menjalankan mujizat, mengutuk pohon ara itu, kamu harus punya iman yang seperti Allah. Iman yang Allah punya. Imannya Allah sendiri kamu harus ada. Artinya Tuhan Yesus ajar ini Petrus. Di dalam hati harus punya iman yang Allah punya. Di hati kami harus punya imannya Allah. Nah, ganjil ya. Apa ini iman yang Allah punya? Apa itu iman Allah? Mari. Ya. Oh, Bapak kami yang di sorga, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau buka pikiran kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami, ajarlah kami apa ini imannya Allah. Ya. Kami mengerti, kami harus beriman kepada Allah. Tetapi di sini Engkau ajarkan kepada kami adalah punyailah iman yang Allah punya. Punyalah iman yang Allah punya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa. Kita semua ya, barang siapa. Berkata, keluar perintah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saudara-saudari, siapa yang berkata kepada gunung? Kalau punya imannya Allah, kita mau berkata. Kalau punya iman Allah di dalam kita. Kalau punya imannya Allah ya di dalam kita. Kita yang berkata. Karena Tuhan Yesus berkata kan, sesungguhnya kan, aku tidak bohong. Barang siapa. Jadi aku yang berkata. Saya. Aku berkata kepada gunung ini. Aku berkata kepada setan ini. Aku berkata kepada penyakit ini. Beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Diusir ya penyakit itu. Masuk ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Aku ini tidak bimbang. Waktu berkata begitu. Tetapi percaya bahwa apa yang aku katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku.
Amin. Dan saudara-saudari, dipelajari ya, ini satu kalimat. Ya, lagu-lagu kita, puji-pujian kita selalu Allah bisa memindahkan gunung. Allah bisa memindah terang saja, dia bisa memindahkan gunung. Gunung dia yang ciptakan. Apa herannya? Allahku dahsyat, dia dah terang dahsyat. Tapi di sini siapa? Tuhan Yesus mengajar. Kamu punyalah imannya Allah. Kamu juga bisa pindahkan gunung. Wah, hebat ya ini perkataan. Dan berani, nggak ada yang berani percaya. Saudara-saudari, nggak ada yang berani percaya. Kalian dan saya, kita semua anak-anak Tuhan, beranikah kita percaya? Haleluya. Tuhan Yesus berkata sesungguhnya. Coba dikatakan lagi. Ganti itu. Barang siapa diganti dengan aku. Oke? Ayo. Mari sama-sama kita baca ya. Markus 11 ayat 22. Aku mempunyai iman yang Allah punya. Amin. Semua. Kita sama-sama. Ya, kita akan pelajari ini. Karena Tuhan Yesus yang ngajarkan, kita akan belajar. Tapi saya akan berkata sekali lagi. Iman ini hanya kita punya kalau kita percaya. Kalau kita punya iman kepada Allah. Ya. Nah, itu dasarnya ya dulu. Punyailah iman kepada Allah. Tetapi di sini kan punyailah iman yang Allah punya. Nah, saudara-saudari, oke, ini dari sisi yang baru ini ya. Aku tidak hanya punya iman kepada Allah, arahnya ke atas imanku kepada Allah. Sekarang Tuhan Yesus berkata, punyailah iman yang Allah punya. Ke sini jadinya, ya. Nah, ke sini. Coba dihayati ya. Karena saya dulu nih baca nggak ngerti. Apa ini? Siapa yang bicara? Siapa yang punya iman? Siapa yang beriman? Oh, nah ini dia. Beriman kepada Allah, arahnya ke atas. Aku beriman kepada dia. Artinya apa yang Allah katakan, aku percaya. Nah, sekarang Tuhan Yesus kan berkata kan, kamu sekarang yang punya imannya Allah yang punya. Wah, aku punya imannya Allah. Ya ini sesungguhnya betul? Ya, aku punya imannya Allah ya, begitu ceritanya. Punyailah iman yang Allah. Jadi imannya Allah sendiri ada di dalam aku. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi imannya Allah sendiri yang Allah punya. Aku punya ya. Haleluya. Punyailah iman yang Allah punya. Aku punya imannya Allah. Iman Allah ada di dalam aku. Ya. Dan kalau begitu, aku berkata kepada gunung ini, hei gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Masuk kau ke dalam laut. Aku tidak akan bimbang. Aku akan percaya bahwa apa yang aku katakan itu akan terjadi. Artinya gunung itu harus masuk laut. Maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saudara-saudari, imannya Allah. Iman yang memindahkan gunung. Ya. Tidak bimbang hatiku. Dan apa yang aku katakan itu akan terjadi. Nah, kan Allah bekerjanya macam begitu, betul? Kalau Bapak Allah berkata, ya, bukankah semuanya jadi? Betul? Kenapa? Karena Bapak Allah mempunyai segala otoritas. Ya. Jadi, saudara bisa punya imannya Allah. Ya. Iman kepada Allah artinya kita menantikan Tuhan, ya. Tunggu dulu ya, tunggu. Apabila saudara mengerti otoritas, saudara bisa punya imannya Allah di dalam kita, ya. Nah, ini lain dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya aku percaya apa yang Allah katakan. Amin. Di sini
kalau punya imannya Allah, aku percaya akan apa yang aku katakan. Amin. Nah, iman kepada Allah, aku percaya akan apa yang Allah katakan. Imannya Allah yang ada di dalam aku percaya kepada apa yang aku katakan. Haleluya. Itu penting loh. Kita sebagai manusia, kita punya kata-kata itu jangan sembarangan. Kalau kita percaya kepada apa yang kita katakan, jadilah. Kita kan percaya kepada firman Tuhan kan, percaya kepada apa yang Bapak katakan kan, apa yang Bapak katakan pasti jadi, amin. Karena Dia yang punya segala otoritas. Haleluya. Itu iman kepada Allah. Puji Tuhan. Sekarang diajar, kita juga punya imannya Allah sendiri di dalam kita. Artinya apa yang kita katakan, kalau kita percaya jadi, juga jadi. Nah, tapi orang-orang di dunia ini kan percaya kata-kata sendirinya yang sial kan, yang jelek kan, yang buruk kan. Oh, pastilah aku ini bangkrut. Ya bangkrut lah. Pastilah aku ini kena kanker mati. Ya matilah. Ya, itu yang bagian yang jelek. Jangan. Anak Tuhan itu selalu punya harapan. Amin. Pasti aku sembuh. Sembuhlah kau. Pasti aku sukses. Sukseslah kau. Pasti aku dapat mengerjakan ini. Pasti aku berhasil. Pasti aku kalau saingan di Olimpik aku dapat juara. Haleluya. Ya, saudara-saudari, apa yang kita katakan itu penting. Kalau kita percaya dia jadi, dia jadi. Ini imannya Allah namanya. Ya. Nah, contoh imannya Allah. Iman kepada Allah. Nah, kami akan bandingkan lagi ya, karena yang kita ngerti adalah iman kepada Allah. Artinya kita menantikan Tuhan bertindak dan Tuhan memindahkan gunung itu, ya. Saudara-saudari, wah ini bisa jalan-jalan sendiri ini. Ayat-ayatnya tunggu ya. Iman kepada Allah artinya kita menantikan Tuhan bertindak, benar? Tuhan, aku percaya kepada Engkau bertindak dan Engkau pindahkanlah gunung itu. Engkau singkirkanlah hal yang tidak baik ini. Engkau berkatilah kami. Ini iman kepada Allah, betul? Itu doa, ya, iman kepada Allah. Kalau berdoa itu kita punya iman kepada Allah. Artinya kita percaya Allah dapat melakukannya. Semua puji-pujian kita. Aku percaya, aku beriman bahwa Allah dapat melakukannya. Haleluya, dasar itu. Dasar yang paling kuat. Amin. Nah, yang kami ajarkan sekarang ini, imannya Allah sendiri. Artinya kita yang bertindak. Nah, tadi iman kepada Allah, Tuhan yang bertindak. Imannya Allah artinya kita yang bertindak. Dengan keluar perintah kepada gunung itu tanpa ragu-ragu. Oleh karena kita tidak mengerti imannya Allah, kita jadi lumpuh dan tidak berhasil memberitakan Injil kepada suku-suku di Indonesia dan Malaysia yang belum percaya, ya, yang belum terjangkau. Saudara-saudari, jadi ada dua kan arahnya kan. Allah berkata, aku percaya. Itu kita iman kita kepada Allah. Aku berkata, aku percaya. Aku yang berkata, aku percaya apa kata-kataku ini. Jadi imannya Allah yang ada di dalam kita. Jadi ada dua, ya. Iman kepada Allah dan imannya Allah di dalam kita. Jadi, iman kepada Allah, aku percaya firman-Nya. Aku percaya perkataan Tuhan. Amin. Itu harus untuk semua orang percaya. Iman kepada Allah. Faith in God. Ya, dasar paling kuat. Kita selamat juga dengan iman kepada Allah. Karena Allah berkata, begitu besar kasihku kepada dunia ini, sehingga aku mengirimkan ya anakku yang tunggal. Supaya barang siapa percaya akan menerima hidup yang kekal. Amin. Itu iman kan kepada perkataan Bapak kan. Jadi kita percaya Tuhan Yesus kan. Nah, iman itu iman kepada Bapa Allah. Iman kepada firman-Nya, ya, yang Dia berkata di Yohanes 3:16. Nah, kita menerima kan hidup yang kekal dan selama-lamanya itu tidak bisa dirubah, betul? Nah,
Nah, yang satu lagi yang hari ini kita belajar, ada imannya Allah sendiri di dalam kita. Kita yang berkata, kita juga harus percaya. Amin. Percaya diri katanya. Ada orang, kalau percaya diri emang kurang bagus. Saudara-saudari, padahal percaya diri kalau dengan dasarnya sudah percaya kepada Bapa, sudah punya iman kepada Bapa, itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Cuman banyak orang dunia cuma percaya diri sendiri saja, nggak percaya Bapa. Tapi mereka juga cukup berhasil loh. Berhasil luar biasa juga kan? Nah, jangan kita ketinggalan dong. Kita dua-duanya ada. Iman kepada Allah dan imannya Allah sendiri. Jadi dua-duanya harus ada. Kita percaya firman Tuhan dengan 100%. Kita juga percaya kepada apa yang kita katakan 100%. Haleluya. Jadi jangan sembarangan berkata. Jangan mulut kita ini jangan sembarangan berkata. Di dalam buku Yakobus dikatakan apa saja yang keluar dari lidah itu bisa jadi. Seperti kapal yang besar yang punya lidah kita itu bisa mengarahkan hidup kita itu arahnya kemana. Nah, saudara-saudari, jadi kita tidak bisa berkata, yang kurang ajar atau yang tidak baik ya kepada suami kita lah, kepada siapa saja ya, anak-anak kita lebih-lebih ya. Jadi kalau kita keluar kata-kata berkat, jadilah berkat untuk mereka. Amin. Kalau kita keluarkan kata-kata yang buruk, aduh. Kata orang Indonesia, itu mas sial. Ya benar. Kalau kita suka berkata-kata yang kurang ajar atau kata-kata yang tidak baik. Ya. Jangan. Karena lidah kita itu akan mengarahkan hidup kita kepada berkat atau kepada kutuk. Ya. Nah, lidah kita ini. Boleh dikatakan imannya Allah itu sama dengan iman yang memindahkan gunung. Amin. Ya. Nah, imannya Allah, iman yang memindahkan gunung, otoritas itu hampir tuh tiga-tiganya ya, jadi satu sama. Yesus melakukan mujizat itu dengan menjalankan otoritasnya dan memerintahkan pohon itu mati dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Jadi imannya Allah dan iman yang memindahkan gunung itu sama. Nah, ini dia, imannya Allah. Tidak bimbang di dalam hatimu. Apa saja yang saya katakan harus jadi. Benar? Allah juga begitu. Kan? Ibaratnya imannya Allah itu apa yang saja yang dia katakan harus terjadi kan. Rupanya luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Punyailah iman yang Allah punya. Kalau Allah tidak bimbang, kamu juga tidak bimbang. Kalau Allah dikatakan jadi, ya jadi. Tapi jangan sembarangan kita katakan. Kita harus tahu kedudukan kita itu di mana. Kalau begitu aku bisa suruh aku sekarang aku naik ke bulan. Ya bisa kalau dengan roket NASA ya. Aduh. Atau roket SpaceX naik ke bulan. Tapi saudara-saudari, tahulah kedudukan kita di mana, batas kita itu di mana ya. Saudara-saudari, apa saja yang aku katakan harus terjadi. Dan ini kita pakai untuk usir setan, untuk sembuhkan orang sakit. Dan juga kalau waktu kita menginjil, ada halangan badai kah, halangan apakah, kita juga bisa singkirkan. Ya, nanti kita beri contoh. Jadi, saudara-saudari sudah mengerti? Harap mengerti. Diulang-ulang lagi. Saya ini ulang hal ini selama sebelumnya, tidak tahu apa-apa, kalang kabut. Bukan kalang kabut lagi, bingung. Sekarang sudah tidak bingung lagi, ya, saudara-saudari. Nah, Yesus ada bilang iman seperti biji sesawi kan, ya. Kamu harus punya iman seperti biji sesawi, bukan sebesar ya. Sekali lagi, bukan sebesar. Kalau bilang sebesar ya biji sesawi kecil, artinya imannya kecil dong. Iman seperti
Ya, apa artinya iman seperti biji sesawi? Jadi punya, ya, nah ciri-ciri ya. Jangan lihat besarnya. Kalau lihat besarnya mah kita udah dah, sudahlah kecil hati kita. Kalau iman seperti sebesar iman seperti, ya. Nah, ini biji sesawi hampir gak kelihatan kan, tapi di dalamnya penuh segala macamnya kehidupan ya, DNA-nya ya, semua ada di dalam biji itu. Luar biasa. Hasilnya tuh, satu biji sesawi bisa menghasilkan begitu. Nah, jadi iman seperti biji sesawi ini dampaknya tuh besar, luar biasa. Betul? Bisa sampai menghasilkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Biji sesawi ini kalau udah ditanam tuh, kalau dia udah menyebar, nyebar, tuh nggak bisa dibatasi itu. Karena lihat ya, satu biji sesawi menghasilkan nih pohon sesawi, bukan pohon lah, batang ya, tuh begitu besar ya. Dan dia punya banyak ini seperti buncis ya, dan dalamnya ya ada 30 sampai 60 bijinya. Satu biji sesawi menghasilkan begitu banyak biji lagi. Dan biji-biji ini kalau disebarkan di tubuh menghasilkan yang banyak, coba berlipat ganda. Betul, saudara-saudari? Lipat ganda itu artinya. Biji itu bisa berlipat ganda. Nah, manusia juga begitu. Betul? Kita juga tumbuh dari biji. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dulu. Terus melalui Adam dan Hawa, hari ini berapa banyak manusia di dunia ini? Hampir 7 biliar ya, 9 ya nolnya. Miliar. Hah? Miliar. 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 Miliar ya. Miliar ya, kalau biliar 9. Iya benar. Udah nggak tahu. Billion ya. Saudara-saudari 9 nolnya. Jumlahnya dari Adam dan Hawa ya. Jadi satu biji itu wah. Seperti. Nah, dan biji sesawi ini hari ini kita banyak kanola, minyak kanola itu dari biji ya. Nah, memang dibikin banyak minyak karena satu biji dia punya minyaknya 46%, jadi setengah ya. Jadi banyak minyak. Tapi olahan minyak kanola itu kurang baik ya, karena diperas dengan suhu yang tinggi sekali. Jadi minyaknya rusak ya, saudara-saudari. Jadi tapi memang murah diproduksi karena biji ini sangat bisa berlipat ganda begitu banyak. Di tangan dia tumbuh ya. Kalau gandum itu ya 100 kilogram baru punya 1 hektar nih. Kalau biji sesawi 3 kilogram aja ya udah 1 hektar lahannya ya. Coba bayangkan. Jadi biji ini mah luar biasa ya. Jadi Tuhan bilang pakai biji sesawi ya. Seperti iman. Nah, saudara-saudari kalau punya iman seperti biji sesawi artinya dampaknya itu besar dan berlipat ganda tidak habis-habisnya. Jadi karena itu biji kaya dan dikemas dengan potensi. Ini bisa sangat bermanfaat dan produktif. Sama iman biji sesawi juga sangat kaya. Penuh potensi. Amin. Jadi kita punya iman biji sesawi sangat bermanfaat dan produktif. Bagaimana mulainya? Perkataan ini, perkataan kita. Apa yang aku katakan harus jadi. Ya, aku percaya. Jadi kita jangan sembarangan berkata. Juga ya, jadi kalau menurut Pak Elias tuh 1 juta setia, jujur, taat. Amin. Itu iman seperti biji sesawi ya. Nah, Pak Dasep juga tahu ini ya. Nah, 1 juta setia, jujur, taat. Amin. Imannya Allah sendiri ada di dalam.
Artinya apa yang aku katakan itu jadi. Jadi kita tuh jangan sembarangan berkata, aku pinjam ya uang sama kamu ya, nanti aku kembalikan. Kembalikan, jangan sampai tidak dikembalikan. Nanti nggak bisa dipercaya orang lagi, betul? Kalau nggak bisa kembalikan dulu, sekarang jangan lari, ngumpet, jangan. Pergi kepada orang, maaf ya Pak, Bu, saat ini saya masih belum bisa kembalikan ya uang yang saya pinjam. Nanti saya sekali ada, saya pasti kembalikan. Kembalikan uang yang dipinjam itu. Asal enggak, jangan pinjam duit. Betul? Nah, itu penting. Apa yang kita katakan itu harus bisa dipercaya. Ya, memang biji sesawi kelihatannya kecil. Jangan punya iman sebesar. Punya iman seperti. Amin. Dengan cara yang sama, iman tidak terlihat. Ya, dan iman kita tuh nggak kelihatan, betul? Ya. Iman kepada Allah, imannya Allah tuh nggak kelihatan. Kan di dalam hati kan. Tapi tergantung apa yang kita bicarakan kan. Jadi imannya Allah yang tidak terlihat dapat menuai panen yang besar dari buah atau hasil yang sangat terlihat. Imannya Allah dapat memindahkan gunung, betul? Penyakit engkau pergi. Aku tidak bimbang, penyakit ini harus pergi, gunung ini harus pindah. Setan engkau keluar dalam nama Yesus. Aku tidak bimbang. Jadi imannya Allah dapat memindahkan gunung, dapat memindahkan penyakit. Dapat memindahkan setan, dapat menghasilkan hasil yang luar biasa di bidang fisik atau di bidang yang kita kelihatan kan, ya, di bidang alam kita. Sekarang juga, amin. Dan apakah ciri-ciri imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung? Aku percaya akan apa yang aku katakan. Hatiku tidak bimbang, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri imannya Allah tidak ada bimbang. Sebetulnya kalau kita selalu bimbang tuh apapun tidak jadi, betul? Kalau orang yang lagi main sepak bola atau lagi olahraga, bukan olahraga, pertandingan ya. Mereka punya percaya diri itu tinggi, saudara-saudari, karena mau menang kan. Aku pasti menang, aku pasti menang. Ya menanglah kita. Kalau aku pasti kalah, ya kalahlah kita. Ya, saudara-saudari, penting. Imannya Allah adalah tidak bimbang. Tidak bimbang. Tidak bimbang. Bimbang itu musuh kan? Ya. Iman kepada Allah, aku tidak bimbang firman Tuhan. Pasti apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Dan sekarang diajar aku tidak akan bimbang akan perkataanku sendiri. Ya, begini, coba lihat si Joshua, ya, Yosua ya, di dalam kitab Keluaran. Waktu orang Israel nggak mau maju, dia bilang apa? Jangan kalian menghina Allah ya, jangan kalian bimbang akan firman-Nya Tuhan Bapa. Firman-Nya Allah, karena dia sudah menjanjikan tanah perjanjian ini untuk kita. Pasti kita bisa mendapatkan tanah perjanjian ini. Nah, dua kan, pasti kita bisa menghantam raksasa-raksasa di tanah perjanjian itu, betul? Orang Israel bilang apa? Kita mah seperti kacoa, kata dia. Kacoa, mungkin di Israel nggak ada kacoa kali ya waktu itu, tapi pasti kita habis dimakan sama raksasa-raksasa di tanah perjanjian itu. Nah, saudara-saudari, kita jangan begitu. Ya udahlah, kalau berkata macam begitu, sudah hancur. Sekali lagi, Markus 11 ayat 22. Punyalah iman yang Allah punya. Amin. Aku punya iman yang Allah punya. Anak Allah kan kita, betul? Contohnya siapa? Tuhan Yesus kan, anak Allah yang pertama kan kita kan. Ya.
dipanggil jadi anaknya Tuhan melalui Tuhan Yesus. Amin. Punyalah iman yang Allah punya. Aku punya iman yang Allah punya. Punyailah imannya Allah. Amin. Punyailah imannya Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata, kamu saya berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatiku, hatimu. Barang siapa saja hatinya tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Saudara-saudari, ulangi. Terhadap Tuhan juga sama kan? Percayalah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, apa saja yang Allah katakan, aku percaya, aku tidak bimbang, terjadilah. Amin. Jadi dua ya, sama. Perwira itu aku punya atasan, aku punya bawahan. Sama, saudara-saudari. Intinya adalah iman. Iman kepada Allah artinya aku percaya firman-Nya Allah. Iman kepada diri sendiri, imannya Allah ini artinya punya percaya diri. Aku juga percaya bahwa apa yang aku katakan juga jadi. Dua ya, saudara-saudari. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kamu di dalam aku, kata Tuhan Yesus kan? Aku di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau mengerti otoritas, iman dan otoritas itu sama. Karena yang punya otoritas itu segala-galanya adalah Bapa. Otoritas itu diberikan kepada kita. Nah, otoritas dan imannya Allah tuh, otoritas di sini, iman di sini, ya. Kalau seperti apa tuh uang logam kan ya, ada kepala, ada ya. Nah, imannya Allah dan otoritas pakai sama-sama, sama. Karena waktu Tuhan Yesus memuji perwira itu, tidak pernah aku di Israel lihat ada orang imannya sebesar perwira ini. Karena perwira ini mengerti otoritas. Sudah mengerti otoritas, saudara-saudari? Waktu bilang dalam nama Yesus tuh jangan enak-enak aja dalam nama Yesus. Itu bukan mantra. Bukan. Dalam nama Yesus aku datang di dalam otoritas namanya Yesus. Semua lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kamu tunduk setan, kamu tunduk penyakit. Badai, tunduk, pergi. Aku lagi menginjil kerajaan Allah. Jangan ganggu dalam nama Yesus. Jadi waktu kita bilang dalam nama Yesus jangan dimantra-mantrain, bukan. Mengertilah otoritas kita dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau kita bimbang, arti kurang imannya Allah, nah udah gagal. Waduh, setan ini galak, setan ini besar. Nanti aku lagi yang dikecek. No, tidak boleh. Biar takut juga jangan kasih muka dilihat sama setan tuh. Kita harus lebih galak. Kalau setannya galak, kita lebih galak lagi. Amin. Nah, Markus 11:23, asal tidak bimbang hatinya, tidak bimbang, hatiku tidak bimbang, hatiku tidak bimbang kepada apa yang Tuhan katakan, hatiku juga tidak bimbang kepada apa yang aku katakan, amin. Imannya Allah, iman yang memindahkan gunung, tidak bimbang hatiku, apa saja yang aku katakan itu akan terjadi. Nah, saudara-saudari, minggu depan ya kalian ulang-ulangilah hal ini ya, ulang-ulangilah. Nah, akibat dari meragukan apakah kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ini untuk minggu depan saja ya, karena ada 3 kegagalan mereka yang aku ingin uraikan agak panjang ya. Jadi hari ini kita belajar ini dulu karena cukup padat ya, saudara-saudari. Nah, sekarang kalau kita mau melayani orang sakit, mari pakai otoritas, pakai tenaga, ya, power and authority, dan iman yang memindahkan gunung, atau imannya Allah sendiri, iman yang Allah punya, atau imannya Allah sendiri. Ya, haleluya, puji Tuhan.